Ternyata mereka ini tidak memiliki kekayaan hati. Sampai kedua anaknya ini meninggal karena dijadikan tumbal oleh kedua orang tuanya. Itu di makamnya itu ya, cuman tersisa kain kafan dan beberapa sisik buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Wendy. Jadi Wendy ini mengatakan kepada tim saya bahwa dia dapat cerita ini dari orang tuanya. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 1980-an. Tepatnya juga Wendy nggak tahu, tapi yang jelas orang tuanya ini menceritakan secara detail dan Wendy ingin membagikan kisah ini untuk teman-teman semuanya untuk dijadikan pembelajaran. Kisah ini terjadi pada tahun 1980 dan terjadi di daerah Jawa Timur. Pada saat itu ada sepasang suami istri yang hidupnya itu sangat-sangat bergelimang harta. Orang kaya, berkecukupan, benar-benar orang yang dipandang memang orang kaya. Namun ternyata di balik kekayaannya menyimpan sebuah misteri. Jadi sepasang suami istri ini sudah memiliki 3 orang putra dan putri. Jadi kita sebut saja namanya Tomo dan Suci. Pak Tomo dan Bu Suci ini memiliki usaha agen beras, toko agen beras. Memiliki banyak sekali toko agen beras di kampungnya. Nah, jadi dengan kekayaan yang mereka miliki, ternyata mereka ini tidak memiliki kekayaan hati. Mereka berdua ini, sepasang suami istri ini sangat terkenal sombong di kampungnya. Bukan mereka saja, anak-anak mereka pun juga karena melihat sikap orang tuanya yang sombong, semena-mena, dan sama warga-warga yang lainnya itu sangat-sangat angkuh. Jadi ketiga anaknya ini pun juga sama. Kalau misal mereka lagi bermain keluar ya, bertemu atau bermain dengan teman-teman sebayanya, anak-anak dari Pak Tomo dan Bu Suci ini mengikuti sifat orang tuanya. Sangat angkuh dan sering membawa mainan yang teman-temannya tidak miliki gitu ya. Ibaratnya pamer lah sama anak-anak yang lainnya. Jadi terkadang anak-anak dari Bu Suci dan Pak Tomo ini sering berantem dengan teman-teman sebayanya. Bukan cuma itu saja. Jadi salah satu anak Pak Tomo ini yang pertama kita sebut saja di sini namanya Rian. Rian ini berumur kurang lebih sekitar 14 tahun. Rian ini kalau main keluar itu sifatnya sangat jelek sekali. Rian ini kalau main keluar suka sekali bermain fisik, suka mendorong temannya, bahkan sampai meludahi temannya sendiri.
Pernah ada suatu kejadian pada saat anak kedua Pak Tomo dan Bu Suci ini sedang bermain. Nah, jadi memang saya jelaskan terlebih dahulu, anak Bu Tomo dan Bu Suci ini ada 3. Yang pertama Rian, yang kedua itu Aldi, dan yang ketiga perempuan bernama Rini. Ketiga-tiga anak dari Pak Tomo dan Bu Suci ini memiliki sifat yang sama. Kalau bermain sama temannya itu mereka ini semena-mena, seenaknya, bahkan sangat-sangat tidak baiklah sifatnya. Nah, jadi pernah ada suatu kejadian pada saat Aldi ini sedang bermain sama teman-temannya. Pada saat itu ada satu temannya yang ingin meminjam mainan dari Aldi ini. Tiba-tiba Aldi ini tidak suka dan langsung mendorong temannya sampai terjatuh. Dan bukan itu aja. Pada saat temannya itu terjatuh, Aldi ini meludahi temannya itu. Jelas temannya ini nangis dan langsung ngadu ke orang tuanya. Karena memang sering sekali diperlakukan hal yang sama, sering sekali dipukul, ditendang, bahkan sering diludahi. Orang tua mana yang mau kalau misal anaknya diperlakukan seperti itu? Akhirnya kedua orang tua dari temannya tadi ini langsung menemui Pak Tomo dan Bu Suci untuk ngasih tahu bahwa kelakuan anak-anaknya itu kalau sedang bermain itu sangat-sangat tidak baik. Jadi pada saat itu mereka menemui Bu Suci dan Pak Tomo ini di warung ya, di toko agen beras miliknya. Pada saat bertemu dengan Bu Suci, orang tua dari temannya ini tadi langsung bilang, "Bu, saya kesini mau ngasih tahu bahwa anak ibu Aldi itu sering sekali mendorong anak saya, bahkan sampai meludahin anak saya. Bukan cuma 1 kali, Bu, tapi ini sering terjadi berkali-kali. Tolong, Bu, anaknya diajari beretika yang baik. Jadi kalau misal mereka itu main sama teman-temannya tidak semena-mena." Bu Suci yang mendengarkan hal itu langsung berdiri dan membusungkan dadanya sambil berkata, "Bu, saya nggak peduli. Anak saya itu sudah saya didik dengan sangat baik. Ya mungkin ibu aja kali yang baper. Ya jelas ibu kan orang miskin, kalau saya orang kaya, orang paling kaya di kampung ini. Jadi buat ngurusin hal-hal yang kayak gitu saya nggak punya waktu. Mendingan orang miskin kayak ibu buruan pulang deh, jangan ngotor-ngotorin tempat saya." Dan mendengar perkataan dari Bu Suci, suami dari ibunya tadi ini langsung menarik istrinya dan berkata, "Udah, Bu, kita kayaknya buang-buang waktu deh ke sini. Biarin, Bu. Allah itu nggak tidur. Biar semua Allah yang balas." Sekarang dia bisa ngomong kayak gitu karena memang dia sedang berada di atas. Nanti kita lihat, balasan Allah itu memang gak instan, Bu, tapi pasti akan terlihat pada waktu yang sangat tepat. Akhirnya orang tua dari teman anaknya ini tadi langsung pergi dari toko milik Pak Tomo dan Bu Suci sambil menangis. Sakit hati, kecewa dan sedih. Ternyata orang kaya itu kayak gitu ya Pak perilakunya. Iya Bu, biarin aja. Kita yang penting jangan menyimpan dendam sama mereka. Biar Allah yang bales. Dan ternyata kejadian itu bukan cuma 1 kali, sering sekali terjadi karena memang keangkuhan dan kesombongan yang dimiliki oleh keluarga ini. Mereka itu bukan anaknya saja ya, termasuk Pak Tomo dan Bu Suci ini juga sama. Sikapnya pun juga suka semena-mena sama orang. Contoh kecilnya saja, sama karyawan-karyawan di toko agen berasnya aja mereka suka bersikap semena-mena, suka bersikap seenaknya, bahkan seperti orang yang tidak membutuhkan tenaga orang lain. Dan orang tua dari teman-teman anaknya juga sering sekali datang menemui mereka untuk ngadu. Ada yang bilang sering dipukul, ada yang bilang sering ditendang, atau apapun itu. Dan mereka tetap sama perilakunya, nggak ada yang mau menggubris dan mendengarkan aduan dari orang-orang yang datang menemui mereka. Di sini membuat warga di kampung situ menjadi dendam dan sakit hati. Bahkan ada satu warga yang saking kesalnya diperlakukan seperti itu bilang, "Kalau misal santet itu nggak dosa, gue bakal santet dia tuh orang, biar mati cepet." Jadi karena luapan emosi ya, saking kesalnya. Nah, dan itu tidak berlangsung lama karena mereka ini memiliki sifat yang sangat-sangat tidak baik.
toko agen beras milik mereka ini lama-kelamaan menjadi sepi karena orang-orang nggak ada yang mau beli lagi di toko mereka. Nah, jadi istri dari Pak Tomo ini, Bu Suci ya, gelisah karena melihat orang-orang kok pada nggak mau beli lagi ya di toko kita, Pak. Duh, gimana nih, Pak? Akhirnya di situ Bu Suci ini benar-benar memikirkan, aduh gimana ya. Dan akhirnya Pak Tomo bilang, ya udahlah Bu, nanti juga banyak yang beli. Toh toko beras di sini kan cuman kita aja. Ya tapi bisa aja Pak mereka sampai bela-belain beli di kampung sebelah biar mereka nggak ketemu sama kita atau beli di tempat kita. Dan bukan cuman itu aja ya derita yang dialami oleh Pak Tomo dan Bu Wendy. Ternyata mereka ini juga punya banyak hutang di bank. Nah, jadi setelah mereka ini bangkrut ya, singkat cerita mereka ini bangkrut karena memang kesalahan dari diri mereka sendiri. Dan mereka dikejar-kejar oleh hutang dari bank. Akhirnya mereka menjual beberapa toko agen beras miliknya untuk menutupi hutang-hutang tersebut. Ternyata penderitaan dari Pak Tomo dan Bu Suci ini bukan hanya di situ saja. Tak lama berselang, putri sematawayangnya Rini yang berusia kurang lebih pada saat itu 7 tahun meninggal secara mendadak. Dan pada saat jenazahnya itu ingin dimandikan, ada salah satu warga ya yang melihat, yang memandikan pada saat itu bahwa di bagian tubuh anak dari Bu Suci ini bersisik seperti buaya. Nah, karena memang pada saat itu warga tersebut nggak mau jadi heboh, jadi cerita itu hanya ia simpan sendiri dan hanya dikasih tahu ke beberapa orang saja. Akhirnya setelah anak ini dimandikan, dikafankan, dan anak tersebut dimakamkan. Nah, jadi ini ada ceritanya juga ya teman-teman. Pada saat anak Bu Suci dan Pak Tomo ini meninggal, pada saat ingin dibawa ke makam gitu ya, ada salah satu warga yang pada saat itu tidak mengetahui bahwa anak dari Bu Suci ini meninggal. Jadi memang mereka ini baru datang ya dari kampung luar dan mereka nggak tahu, tapi mereka ini kenal dengan semua anak-anak Bu Suci dan Pak Tomo ini. Jadi pada saat itu salah satu warga ini melihat anak Bu Suci ini sedang diseret dengan 2 orang yang berbadan besar dan orang tersebut memiliki wajah yang aneh. Wajahnya itu menyerupai seperti buaya, namun badannya seperti manusia. Anak buru ini diseret, ditarik secara paksa. Nah, jadi warga yang melihat itu langsung berteriak minta tolong untuk menyelamatkan anaknya Bu Suci. Pada saat berteriak minta tolong gak ada satupun warga yang mendengarkan. Akhirnya orang tersebut langsung berlari mengejar ke arah 2 orang yang aneh menurut beliau tadi. Pada saat dikejar semakin hilang orang tersebut sambil menarik putri dari Bu Suci ini. Setelah warga ini menyadari dan langsung terdiam, akhirnya dia berpikir, apa halusinasi aku aja ya? Gak mungkin lah, masa iya anaknya Bu Suci ditarik sama orang yang aneh begitu? Yaudahlah, aku pulang aja. Nah, jadi setelah sampai di rumah, barulah orang tersebut mengetahui bahwa anak Bu Suci meninggal dunia. Akhirnya setelah mengetahui bahwa anak dari Bu Suci ini meninggal dunia, warga tersebut langsung kembali teringat ya dengan kejadian yang baru saja ia lihat. Berarti yang aku lihat tadi beneran nih kayaknya. Akhirnya setelah itu dia langsung buru-buru ke pemakaman. Pada saat sampai di pemakaman, ternyata pemakamannya itu udah selesai. Putri dari Pak Tomo dan Bu Suci ini sudah dimakamkan. Nah, jadi adalah ya beberapa orang yang berada di situ. Terus si bapak ini cerita ke warga yang masih berada tidak terlalu jauh dari pemakaman tersebut bahwa beliau melihat anak dari Bu Suci dan Pak Tomo ini ditarik dengan sosok siluman buaya. Dan berita itu ternyata tersebar ke seluruh kampung. Dan sampailah berita tersebut di kuping Pak Tomo dan Bu Suci.
Akhirnya karena mereka ini malu dan sepertinya memang ada yang ditutup-tutupi ya oleh keluarga Pak Tomo dan Bu Suci tadi, mereka memutuskan untuk pindah dari kampung tersebut. Pindahnya pun juga malam hari, seperti orang yang benar-benar ingin menghilangkan jejaknya. Jadi teman-teman, keluarga Pak Tomo dan Bu Suci ini menyimpan banyak misteri. Beliau ini kaya memang dari hasil yang tidak benar. Bisa dibilang di sini dari hasil pesugihan buaya putih. Jadi pada saat itu Pak Tomo dan Bu Suci ini mereka adalah orang yang sangat biasa-biasa saja. Bahkan Pak Tomo ini awalnya itu hanya sebagai kuli panggul beras di pasar. Akhirnya karena tidak sanggup dengan kehidupan yang sangat keras, sering dihina, sering dicaci sama orang lain, membuat Pak Tomo dan Bu Suci ini melakukan pesugihan tersebut. Cerita ini didapat dari kakak kandung Bu Suci. Jadi pada saat itu Bu Suci ini menceritakan semua ceritanya kepada kakaknya, kakak satu-satunya yang memang kebetulan mereka ini hanya 2 bersaudara. Dan kakaknya tersebut sampai saat ini masih tinggal di kampung itu. Jadi kakaknya ini bilang sama orang tua dari Wendy, mereka ini memang sangat dekat. Dan pada saat itu juga kakaknya menyampaikan maaf karena sikap perilaku dari adik dan keponakannya kepada semua orang yang merasa sakit hati pada saat itu. Akhirnya disitulah ya kakaknya Bu Suci ini menceritakan kepada ibunya Wendy semuanya, rahasia adiknya itu. Jadi pada awalnya Pak Tomo ini menceritakan kepada istrinya sudah dihina dan seringkali dicaci sama orang lain yang membuatnya bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya karena memang sudah gelap mata dan sudah tidak memikirkan lagi yang namanya dosa, mereka ini pergilah ke salah satu dukun dan meminta pesugihan kepada dukun tersebut. Pada saat ditanyai, apa yang kamu tumbalkan untuk melakukan pesugihan ini? Spontan saja di situ Pak Tomo ini mengatakan nama anaknya Rini. Nah, pada saat mengetahui suaminya ini melakukan pesugihan dan menumbalkan anaknya Rini, mereka berdua ini berantem sangat hebat karena Pak Tomo secara tidak sengaja menyebutkan nama anak perempuan satu-satunya itu. Akhirnya karena nggak terima suaminya ini menumbalkan anaknya, kaburlah istrinya ini ke tempat kakaknya. Disitulah kakaknya ini tahu ya bahwa adik kandungnya itu suaminya sudah melakukan pesugihan dengan menumbalkan putri sematawayangnya. Nah, jadi teman-teman, karena memang sudah menyebutkan nama anaknya, yang namanya perjanjian dengan setan, dengan iblis atau sejenisnya sudah tidak dapat lagi dibatalkan. Akhirnya dengan berat hati perjanjian tersebut sudah disetujui dan Pak Tomo melakukan pesugihan buaya putih yang mana anaknya akan diambil dengan waktu yang ditentukan. Nah, jadi berbagai macam cara lah Pak Tomo ini membujuk Bu Suci untuk kembali pulang ke rumahnya. Akhirnya Bu Suci pun pulanglah ke rumahnya. Tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, akhirnya mereka berdua ini menjadi kaya raya dan membuat sifat mereka ini langsung berubah drastis menjadi orang yang sombong dan orang yang semena-mena ya dengan orang lain. Karena memang Pak Tomo ini sering diperlakukan seperti itu, tertanamlah di dirinya kalau misal gue kaya, gue juga bisa kayak gitu. Nah, karena sifatnya itulah yang membuat mereka ini hancur dari sifatnya, bukan karena perjanjian dengan jin atau iblis itu sudah selesai. Jadi kakaknya Bu Suci ini menceritakan semuanya kepada ibunya Wendy. Nah, jadi setelah mengetahui bahwa memang keluarganya Pak Tomo dan Bu Suci ini sudah melakukan pesugihan buaya putih, akhirnya salah satu warga yang melihat bahwa anaknya Bu Suci dan Pak Tomo ini pada saat itu ya meninggal ditarik oleh siluman buaya.
satu kampung ini akhirnya heboh dan akhirnya ada salah satu warga yang bilang, yaudah kita buktiin aja, kita bongkar kuburan anaknya terus kita lihat bener nggak perkataan yang dikatakan oleh salah satu warga yang melihat anaknya Bu Suci ini dibawa oleh 2 siluman buaya. Akhirnya pada hari itu hampir seluruh warga kampung ya datang ke makamnya anak dari Bu Suci ini tadi, membongkarlah makam tersebut. Dan posisinya ya pada saat itu Bu Suci dan Pak Tomo ini sudah meninggalkan kampungnya. Jadi memang warga ini hanya penasaran saja, benar nggak sih yang dilihat oleh warga yang melihat itu. Setelah dibongkar, digali kuburannya, itu di makamnya itu ya cuman tersisa kain kafan dan beberapa sisik buaya. Berarti benar yang dilihat oleh salah satu warga yang pada saat itu melihat anak dari Bu Suci ini diseret secara paksa dengan sosok yang sangat menyeramkan, dengan tubuh yang seperti manusia namun wajahnya seperti buaya. Jadi setelah mengetahui hal tersebut, warga kampung mempercayai bahwa Bu Suci dan Pak Tomo ini sudah melakukan pesugihan buaya putih. Dan kabar terakhir yang didengar oleh Wendy, Pak Tomo dan Bu Suci ini ternyata masih belum puas. Pak Tomo dan Bu Suci masih melakukan pesugihan buaya putih di kampung lain, yang mana di kampung tersebut tidak ada yang mengenali mereka, dan mereka ini membuka usaha baru, bukan lagi menjadi agen beras. Sampai kedua anaknya ini meninggal karena dijadikan tumbal oleh kedua orang tuanya. Melihat ketiga anaknya ini sudah meninggal karena dijadikan tumbal, akhirnya Pak Tomo dan Bu Suci ini tersadar bahwa apa yang mereka cari bukanlah harta kekayaan. Namun mereka sudah sangat menyesali karena anak-anak tersayangnya sudah diambil oleh perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Akhirnya mereka ini sadar, mereka menyesal, dan pada saat mereka ini sudah kehabisan harta, benar-benar sudah kehabisan apa yang mereka ingin dapat ya sama ini. Kurang lebih 2 atau 3 tahun lamanya lah Pak Tomo dan Bu Suci ini menghilang dari kampungnya Wendy ini tadi. Mereka ini kembali datang ke kampungnya Wendy. Mereka datang dan mereka ini minta maaf ke seluruh warga yang pernah mereka sakiti. Dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan sungguh-sungguh, mereka minta maaf ke semua orang yang pernah beliau sakiti hatinya. Akhirnya melihat sikap Pak Tomo dan Bu Suci ini serius gitu ya minta maafnya, mereka juga sepertinya sudah sangat berubah ya sikapnya. Warga-warga yang melihat itu memaafkan permintaan maaf dari Pak Tomo dan Bu Suci, dikarenakan harta beliau sudah habis. Dan akhirnya ada salah satu warga yang kasihan dan menyuruh Pak Tomo ini bekerja di salah satu masjid di kampungnya untuk menjadi marbot masjid. Pada saat itu kakak dari Bu Suci ini juga masih tinggal ya di kampung itu, merasa kasihan sama adiknya. Akhirnya dikasih pinjem ada rumah kakaknya itu, rumah yang kalau bisa dibilang pada saat itu ya nggak layak lah untuk ditempati. Namun karena mereka ini memang sudah tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya mereka membersihkan rumah itu dan akhirnya tinggallah di situ. Nah, jadi Bu Suci ini juga sangat berubah. Beliau memperdalam ilmu agama dan akhirnya pada saat itu menjadi guru ngaji di kampungnya. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan di video saya pada malam hari ini. Kisah yang menurut saya sangat-sangat banyak sekali yang dapat kita ambil untuk dijadikan pelajaran hidup. Jadi buat
Mas Wendy yang menyampaikan kisah ini kepada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Mas Wendy sekeluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi nih saya mengingatkan buat teman-teman semuanya, apabila teman-teman memiliki kisah misteri atau pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah saya akan menceritakan cerita teman-teman semuanya di channel YouTube saya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti saya bersama tim mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang menceritakan pengalaman pribadi teman-teman. Gak perlu datang ke studio, tapi kita yang datang ke rumah teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mungkin baru juga bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Nanti di sana saya akan mengupdate video-video terbaru dari channel YouTube Rahayu Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.